sahabat Epscape dan Epsgizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada materi pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi mengenai zat gizi makro, zat gizi mikro, dan angka kecukupan gizi. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama kita akan membahas zat gizi makro, di mana zat gizi makro ini terbagi menjadi karbohidrat, protein, dan lemak. Pertama kali kita akan membahas zat gizi karbohidrat, di mana fungsi karbohidrat ini adalah sumber energi. Dalam karbohidrat, dalam 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kilokalori. Yang kedua yaitu pemberi rasa manis. Yang ketiga, pengatur metabolisme lemak. Ketika tubuh kekurangan gula, maka energi akan dihasilkan dari oksidasi lemak. Selanjutnya adalah menghemat fungsi protein, di mana dalam keadaan kekurangan karbohidrat, protein akan digunakan untuk menghasilkan energi. Jadi ketika protein digunakan untuk menghasilkan energi, maka fungsi utamanya sebagai sumber pembangun akan terganggu. Selanjutnya itu adalah membantu pengeluaran feses. Kita lanjut ke akibat dari kekurangan karbohidrat, di mana dari kekurangan karbohidrat ini akan menyebabkan kekurangan energi protein yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah marasmus, yang kedua adalah kwashiorkor, dan yang ketiga adalah marasmus dan kwashiorkor. Di mana pada marasmus ini kekurangan yang diakibatkan oleh kekurangan energi atau karbohidrat, sedangkan kwashiorkor zat gizi yang paling berpengaruh adalah protein, dan marasmus kwashiorkor adalah kekurangan dari energi dan protein tersebut. Perbedaan dari marasmus dan kwashiorkor, jika marasmus itu anaknya terlihat sangat kurus karena dia kekurangan dari energi. Sedangkan pada kwashiorkor itu anaknya terlihat ada pembengkakan terutama pada perutnya. Selanjutnya akibat dari kelebihan karbohidrat adalah yang pertama obesitas, yang kedua divertikulosis, yang ketiga diabetes mellitus, yang keempat laktosa intolerance, dan yang kelima dental karies. Selanjutnya kita masuk ke fungsi protein, di mana fungsi protein ini adalah yang pertamanya itu pertumbuhan dan pemeliharaan. Yang kedua, berperan dalam berbagai sekresi tubuh. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air. Yang keempat, membantu pembentukan antibodi. Yang kelima, berperan dalam transport zat gizi. Dan yang terakhir adalah sumber energi, di mana energi yang dihasilkan dari 1 gram protein adalah sebanyak 4 kilokalori. Nah, defisiensi dari protein ini ada yang dalam bentuk ringan dan dalam bentuk berat, di mana defisiensi ringannya yaitu berat badan kurang, pertumbuhan terhambat, menurunnya daya tahan tubuh. Sedangkan defisiensi berat dari protein ini adalah kwashiorkor, marasmus, dan busung lapar. Nah, kalau yang tadi itu adalah kekurangan dari protein, sedangkan kelebihannya yang pertama itu memberatkan beban kerja hati dan ginjal. Yang kedua, asidosis, dehidrasi, diare, dan kenaikan ureum darah, serta dapat menyebabkan obesitas. Selanjutnya kita masuk ke zat gizi lemak, di mana lemak ini berfungsi sebagai sumber energi, di mana energi yang dihasilkan dalam 1 gram lemak adalah 9 kilokalori. Yang kedua itu pembawa vitamin larut lemak. Yang ketiga, pelindung bagian tubuh penting. Yang keempat, memberikan rasa kenyang dan kelezatan pada makanan, serta memelihara suhu tubuh. Oke sahabat Apps Gizi, kita masuk ke defisiensi lemak, di mana lemak ini jika kita kekurangan mengkonsumsinya akan menyebabkan defisiensi vitamin larut lemak, sehingga vitamin larut lemak juga mengalami defisiensi nantinya. Selanjutnya, jika kelebihan dari konsumsi lemak, maka dapat menyebabkan obesitas, hipertensi, dan beberapa penyakit degeneratif lainnya. Nah, sahabat Apps Gizi, kita akan masuk ke zat gizi mikro, di mana zat gizi mikro yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, zat besi, serta iodium. Yang pertama kita bahas adalah vitamin A, di mana vitamin A ini berfungsi sebagai membantu dalam proses penglihatan. Jika ini mengalami kekurangan, maka dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berkaitan dengan defisiensi
Vitamin A yaitu seperti seraptalmia, buta senja, bercak bitot, dan berbagai penyakit mata lainnya. Yang kedua yaitu membantu diferensiasi sel. Yang ketiga, memelihara kesehatan jaringan epitel dan kulit. Yang keempat, membantu sistem kekebalan tubuh. Nah, jika ini terjadi defisiensi, maka akan menyebabkan infeksi saluran cerna. Lalu membantu pertumbuhan. Jika ini mengalami kekurangan, maka pertumbuhan akan terganggu. Sedangkan kelebihan vitamin A ini jarang terjadi. Namun jika terjadi dapat menyebabkan hipervitaminosis vitamin A. Selanjutnya adalah vitamin C, di mana fungsi vitamin C ini adalah sebagai koenzim dan antioksidan, lalu absorpsi dan metabolisme besi, di mana vitamin C ini akan membantu proses penyerapan zat besi, sehingga zat besi dapat berfungsi dengan lebih baiknya. Lalu absorpsi kalsium, nah di mana kelebihan dari vitamin C ini itu karena dia merupakan zat larut air, maka dia akan nantinya keluar bersama urin dan biasanya jarang terjadi. Namun kelebihan ini dapat menyebabkan hiperoksaluria dan berisiko terhadap batu ginjal karena nantinya akan memberatkan kerja dari ginjal tersebut. Sedangkan defisiensi dari vitamin C itu dapat menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan skorbut. Ciri-cirinya di mana pasiennya akan terlihat lemah, lesu, kejang otot, lalu terdapat perdarahan di gusi, lalu kulitnya akan menjadi kering. Selanjutnya itu adalah vitamin B, di mana vitamin B ini juga terbagi menjadi tiamin atau B1, di mana fungsinya adalah koenzim berbagai reaksi metabolisme energi. Nah, kekurangan dari vitamin B ini dapat menyebabkan penyakit yaitu beriberi. Selanjutnya itu adalah riboflavin, di mana riboflavin berfungsi sebagai terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi berbagai jalur metabolisme energi. Nah, kekurangan dari riboflavin ini akan menghambat pertumbuhan, bibir pecah-pecah, dan luka pada pinggir mulut. Selanjutnya itu niacin atau B3. Vitamin ini berpengaruh pada proses metabolik seluler. Nah, kekurangan dari B3 ini menyebabkan anoreksia atau kekurusan, lalu kulit memerah, kelemahan otot, dan penyakit pellagra. Lalu asam folat, di mana asam folat ini berfungsi dalam proses metabolisme dan pembentukan sel-sel darah merah. Kekurangan dari asam folat ini juga dapat menyebabkan terjadinya anemia. Selanjutnya kita masuk ke zat besi atau Fe, di mana fungsi dari zat besi ini adalah bahan pembentuk hemoglobin atau Hb, yaitu protein yang bertugas mengangkut oksigen ke sel-sel tubuh. Yang kedua itu komponen penyusun mioglobin. Yang ketiga, membantu tugas protein untuk transfer elektron dalam penggunaan energi pada sel-sel. Defisiensi dari zat besi ini akan menyebabkan terjadinya anemia zat besi, di mana ciri-cirinya yaitu 5L, kita akan merasa lemah, letih, lesu, lunglai, dan juga kita akan terlihat kulitnya menjadi pucat dan konjungtiva mata itu terlihat lebih pucat. Sedangkan kelebihan dari konsumsi zat besi ini adalah mual, muntah, dan diare. Nah, anemia zat besi ini dikatakan anemia jika pada wanita itu kurang dari 12 gram per desiliter, pada pria itu kurang dari 13 gram per desiliter, dan pada ibu hamil kurang dari 11 gram per desiliter. Selanjutnya kita masuk ke iodium, di mana fungsi dari iodium ini yang pertama mengatur suhu tubuh, yang kedua laju pelepasan energi selama metabolisme basal, laju penggunaan oksigen oleh sel, serta pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf, serta pertumbuhan linear. Defisiensi dari iodium ini dapat menyebabkan gaki atau gondok, di mana gaki ini adalah gangguan akibat kekurangan iodium, serta keratinisme, dan kelebihannya dapat menyebabkan hipertiroidisme. Selanjutnya kita masuk ke angka kecukupan gizi. Seperti yang sudah ada di layar, ini merupakan tabel angka kecukupan gizi yang dianjurkan per orang per hari, di mana pengelompokannya berdasarkan dengan kelompok umur. Di sini sudah ada kebutuhan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, B1, B2, B3,
B5, B6, folat, vitamin B12, biotin, kolin, dan vitamin C. Di mana dikelompokkan berdasarkan bayi dan anak, laki-laki, lalu pada perempuan, serta pada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, itu dia materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Seorang anak usia 3 tahun dirujuk ke rumah sakit dengan gejala klinis mengalami edema pada punggung kaki, tangan, dan perut, moon face, rambut kemerahan dan mudah dicabut, apatis, anoreksia, dan mengalami pengecilan otot hipotrofi. Berdasarkan gejala klinis di atas, apakah yang diderita oleh anak tersebut? A. Kwashiorkor, B. Marasmus, C. KEP, D. Gizi buruk, dan E. Marasmic Kwashiorkor. Nah, langsung aja yuk kita bahas untuk soal ini. Di soal kita baca dulu, ini soalnya adalah berdasarkan gejala klinis di atas, apakah yang diderita oleh anak tersebut? Lalu kita dapatkan data fokusnya yaitu mengalami edema pada punggung kaki, tangan, dan perut, lalu moon face, rambut kemerahan, dan mudah dicabut. Jadi masalah gizi yang diakibatkan oleh kekurangan energi yaitu ada 3, di mana kita mengenalnya dengan kekurangan energi protein. Penyakit ini ada 3, yaitu ada kwashiorkor, marasmus, dan marasmic kwashiorkor. Jadi untuk opsi C dan opsi D itu kita coret dulu ya rekan-rekan semua. Jadi kita bahas untuk 3 ini kwashiorkor, marasmus, dan marasmic kwashiorkor. Nah, marasmic dan kwashiorkor ini merupakan perpaduan antara kekurangan dari energi protein dan kekurangan dari energi dan protein. Jadi untuk jawaban E itu salah ya rekan-rekan semua. Untuk jawaban B marasmus juga salah karena pada marasmus ini zat gizi yang paling berpengaruh adalah energi dan ciri-cirinya adalah anak terlihat sangat kurus. Sedangkan di soal dia mengalami edema di mana edema ini merupakan salah satu gejala pada kwashiorkor. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah A, kwashiorkor. Nah, itu dia materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Abscape Indonesia dan sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.